Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Dia masih satu keluarga sosok dari kerabat keluarga Maniganda. Di sini kok tinggal di setiap malam Jumat Kliwon. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили-бом, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом к тем, кому не спится. Menikah dengan jin. Близко. Tapi kamu gak seneng dong sama aku? Ganteng loh. Nah, yang cewek ya. Ya udah Jibril ya, gantian Nyai Merah. Salam Sampurasun. Ya Nyai Merah Sampurasun, assalamualaikum. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijazah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat pemirsa, tadi adalah sosok wanita yang benar dugaan saya. Ada seorang siswi yang meninggal masuk ke dalam sumur. Tragedi itu. Jadi bercanda ataupun dijahatin, mungkin anak sekolah akhirnya masuk ke sumur dan tragedi itu terjadi, meninggal. Jadi awalnya dia menangis sedih, tapi dia sangat happy mungkin. Ada Nyai Merah sebagai ibunya katanya. Teman bermainnya Nyai Merah, gak usah takut. Kalau Nyai Merah dari hitam, saya tidak akan mengganggu, saya pengen ngobrol aja. Ya monggo. Saya tarik ya, sahabat, saya akan mencoba tarik. Baik. Salam silaturahim, salam hormat Nyai Merah. Nyai Merah, perkenalkan kami silaturahim main dengan kenalan sama Nyai. Boleh ngobrol sebentar? Wih, kaget aing. Tenang. Gimana Nyai? Kalian mau ngapain di sini? Saya di sini pengen tahu kenapa Nyai di sini. Katanya sekolah ini bangkrut, kosong, itu gara-gara banyak orang ngomong, itu gara-gara Nyai Merah. Jadi Nyai Merah disalahin. Apa benar? Bukan gara-gara saya, tapi karena faktor tempat ini yang pernah disalahgunakan oleh orang yang sangat bermasalah. Dan saya beralih untuk singgah di situ, bukan hanya mengganggu, bukan hanya keluar, tapi saya singgah di sini untuk menjadikan bukti kepada manusia bahwa itu tidak menemukan hal-hal yang sembarangan yang berkaitan dengan ajaran agamanya. Oh gitu. Jadi Nyai datang ke sini tiba-tiba apa ada yang merintah? Itu kemauan saya sendiri. Saya menurut Nyai, mohon maaf ya, pegel aja. Sebab saya mati bunuh diri di sini. Oh Nyai mati kenapa? Ini tidak perlu tahu kenapa yang sudah. Yang pasti saya akan selalu minta tumbal. Karena sebab saya mati ada satu perahu
pihak masalah sekolah. Tumbal. Tumbal. Tumbal buat siapa? Dipersembahkan buat siapa? Saya tidak sampaikan Tapi saya melihat ada sosok besar yang lebih berkuasa daripada ini. mungkin salah satu daripadanya yang berkaitan dengan tumbal. Buat apa itu tumbal? Buat pelindung pesugihan kan? Mungkin seperti hal demikian. Berarti di balik Nyai ada sosok yang lebih kuat powernya. Jadi Nyai hanya perantara alat untuk bahan tumbal itu. Jadi Nyai kan jadi masyarakat di sini menyalahkan, oh Nyai merah gara-gara ini. Dia hanya singgah di waktu yang tepat, dan malam ini dia tidak bisa hadir. Dia itu siapa? Nyai. Penguasa sejak terdahulu sebelum berdirinya bangunan ini, sekitar 1 abad yang lalu, di masa penjajahan kolonial Belanda, di masa penjajahan peperangan Indonesia. Oh, siapa itu? Bisa disebut dengan nama siapa? Dia masih satu keluarga sosok dari kerajaan keluarga Mani Belanda. Sosok Noni Belanda. Oh, keluarga sosok Noni Belanda. Seorang pangeran. Iya, jadi kan seorang pangeran. Jadi kan Nyai kan disalahkan. Dia singgah Di sini, oh singgah. di setiap malam Jumat Kliwon di pertengahan bulan. Di pertengahan bulan. Dia ada saatnya persidangan tiada maka akan terjadi tumbal sekitar lagi. Sekitar wilayah ini. Tadi ada masyarakat saya tanya, soalnya katanya kalau ada yang mati di sini seperti darah binatang, ayam, kucing, itu darah itu siapa yang nyedot gitu, yang ngisap? Darah orang kecelakaan. Nyai. Yang kan? Apa ada yang lainnya? Untuk saya dan untuk beberapa korban tumbal. Korban tumbal itu pada kemana? Udah berapa tumbal yang udah masuk ke dalam dunia Saya goib? tidak bisa menyimpulkan berapa jumlah korban tumbal. Yang pasti dari setiap kematian daripada sebuah korban tumbal demikian, darahnya akan kembali utuh pada mereka. Oke. Bung Gemis mau tanya apa sama Nyai? Nyai, apa benar di sini ada makam? Ada makam, ada kuburan. Terus belum Kejelasan siapa? Kejelasan seorang raden penguasa bersikap ke sebuah kanuragan itu. Saya tidak tahu siapa dia. Dia pun bagian sosok daripada prajurit yang melakukan perang pada Jangan ulang. orang di zaman penjajahan kolonial Belanda. Bisa disebut dewan seorang Kalau petilasan. Makanya di mana sih Nyai? Kalau petilasannya di sini. Nyai saya. Namanya? jauh dari tempat ini. Namanya siapa Nyai? Saya tidak Gitu. Kenapa sini baru? Ini masih ingat dengan saya waktu itu 5 orang yang dikagetkan namanya ini di nolong. Di Lorong. Ini yang teman saya, bukan saya yang lihat.
pernah main sama temennya dikagetin dengan Nyai nampakkan diri kepada temennya, dia jadi kabur. Itu siapa itu? Dari sosok daripada teman-teman saya yang jahat. Oh itu ya. Nyai beragama apa kalau boleh kami tahu? Berarti dia yang suka sering gangguin kesurupan. Oh itu sih orang. Ada yang mau bicara Nyai dengan saya? Tidak ada. Kenapa Nyai di bangsa ilmu hitam? Apa Nyai salah satu korban juga? Oh gitu. Saya tertarik Nyai, sebelum Nyai ngobrol masalah tempat ini, pesugihan apa yang Nyai pernah lakukan? Kekayaan, minta kekayaan sama siapa? Menikah dengan jin. Menikah sama jin di Gunung Kemukus, Nyai. Saya awalnya sama orang Jawa menikah dengan jin, dan saya menularkan seorang suami saya. Saya pindah dari Jawa tinggal dekat Malaysia. Nikah sama jin. Siapa yang menjadi perantara itu? Ada kuncen dan dukun? Ada Di Gunung Kemukus. Saya kenal makhluk di sana. puncaknya bertepatan di pesisir lereng Gunung Kawi. Iya, Gunung Kawi, Gunung Kemukus. Ya, di situ. Oh, iya. Berapa tahun kontrak waktu itu, Nyai? 45 tahun. Nyai kaya waktu itu. Akan sangat kaya pada saat itu. Lalu peninggalan harta Nyai di mana? Terbakar hangus. Terbakar hangus. Oh gitu. Mungkin ada yang iri kali sama Nyai. Anak suami jadi tumbal. Oh, gitu. Ya ampun. Saya juga kemarin ditawarin pesugihan ambil Gunung Kemukus ke kamu. Ada apa? Sekian tidak akan bisa diberikan kepada orang yang belum berbuat. Nggak bisa. Mereka yang menginginkan kesucian akan duniawi, menginginkan akan kekayaan, dia harus segera diwajibkan untuk menikah dengan wanita menikah dengan ketika sudah mempunyai perintah di situ akan merasakan kesulitan dalam hidup dan merasakan kegelisahan yang amat sangat dahsyat dalam hidup. Maka dari sebuah rasa yang sangat besar dalam pahitnya hidup itu akan menimbulkan keinginan hasrat yang sangat tinggi untuk bisa menjalani ilmu pesugihan. Oh iya. Benar-benar kata yang Prabu Siliwangi bicara sama saya. Seperti itu konsepnya. Ada yang ingin saya sampaikan kepada kalian Oh iya, apanya gimana? bahwasanya ada salah satu pesugihan yang menimbulkan efek tumbal daripada orang-orang yang kalian benci, dan itu terdapat di daerah lereng Jawa. Pesugihan seekor siluman kera, darah seekor kera yang diharuskan untuk kalian minum. Itu tumbalnya bisa orang yang kita benci. Dan itu kontraknya hanya sekitar 10-15 tahun saja. Lalu misalnya saya pesugihan nih, saya mati terakhir setelah 15 tahun. Itu sudah pasti menjadi kematian diri sampai Gitu.
dunia pesugihan nyata ya di Indonesia Sebenarnya kan pesugihan sampai sekarang ya ada yang ini. Saya bukan sempat mengetahui itu semua. Pemirsa, sahabat Jejak Mata Hati dimanapun kalian berada, dan sahabat broadcast Cinta Entertainment, kita sudah melakukan pengusuran di Pasar Palmaya di Indonesia, di Pasar Gua juga di Jejak Mata Hati sudah pembuktian yang namanya itu kita mengetahui informasi bahwasanya di sini ada sekolah yang terbengkalai sekitar hampir 10 tahun katanya Mira ya. Kita 10 tahun di sini ada korban anak sekolah, siswi perempuan jatuh ke dalam sumur ya. Kita bicara tadi biasa ada yang jahat katanya masuk terjun, dan ada Nyai Merah di sini datang ke sini katanya itu emang keinginan dia sendiri karena memang dia tinggal tidak jauh dari sini, dan mengasih tahu informasi kepada sahabat semua, siapapun orangnya jangan pernah terjun di dunia kegelapan atau dunia pesugihan, karena Nyai Merah ini adalah salah satu orang yang pernah melakukan pesugihan ya. Di 45 tahun dia nikah sama jin ya, pesugihan nikah sama jin, korbanin suaminya, korbanin anaknya ya. Jadi ya makanya kenapa dia jin-jin itulah yang di belakang dia yang meminta darah terus ya. Walaupun kan katanya kalau orang yang pesugihan itu kalau udah mati ya disiksa, dipukul pakai besi, dipecut sama malaikat sampai kiamat ya. Mungkin nanti jangan lagi Bung, bisa pesannya untuk pemirsa untuk penonton. Ngalir aja ya. Thank you. Jangan lupa sini. Dan lemas sahabat saya. Habis puasa Ramadan. Tapi ini nggak kurus turun. Soalnya makan mulu sih yang setuju dengannya itu, Masya Allah. Oke, mungkin next kita pengen main lagi ke daerah mana, nanti mungkin ke Cirebon atau ke Baduy ya ini. Sahabat, oke, stay tune hanya di channel kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.